Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, ketemu lagi sama aku Heni Sonia Sidauruk. Udah lama ya aku nggak buat video. Nah kali ini aku mau buat video ya sambil makan mie. Tadi sih rencananya mau makan ini aja, cuman karena satu harian aku nggak makan, jadi aku makan mie ini campur nasi nanti. Nah sambil jalan nih, aku mau bahas sedikit ya guys. Sebenarnya tadi seharusnya pakai cabai ya, nggak usah pakai saus. Cuman cabai aku nggak belanja, jadi nggak ada cabai. Nah sambil jalan aku mau bilang, jadi kan di WA atau di media sosial aku, terutama teman-teman aku yang lain itu pada waktu aku upload tentang mama aku, banyak yang nanya nih. Jadi karena aku capek balas satu-satu, jadi aku bahas di sini ya. Jadi kan buat teman-teman yang belum tahu, udah berapa tahun ini kan aku cari mama aku sampai aku juga ninggalin kuliah aku. Nah, di sini nih aku jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nanya, itu mamanya ya Hen? Oh udah ketemu ya mamanya? Ya ampun, akhirnya udah bisa video call ya. Udah ketemu apa udah gimana Hen? Udah tahu di mana? Apa hanya cuma sebatas video komunikasi aja? Nah banyak nih kan pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga yang nanya kapan jumpanya Hen? Kapan ketemunya? Kapan bisa tahu mamanya di mana? Nah jadi aku makan dulu sebentar, biar semakin semangat. Soal pakai garpu, biasanya gue pakai tangan ya kan, cuman ya udahlah nggak apa-apa pakai garpu. Aku tambahin nasi dikit ya, karena satu hari ini aku nggak makan nasi. Bukan diet, karena aku tadi tuh masak bubur kacang hijau campur nasi, campur beras, jadinya masih kenyang gitu. Nah kalau nggak salah, setelah sekian tahun pencarian aku, puji Tuhan membuahkan hasil. Belum pernah jumpa sama mama, tapi udah tahu di mana dianya, dan puji Tuhan udah bisa komunikasi, bahkan kemarin video callan. Nah taunya gimana ya, panjang sih ya ceritanya. Taunya gimana, setelah banyak-banyak pencarian aku juga bisa tahu karena dibantu. Mungkin dia ngeliatin ya, dan ada yang bantu cari juga, cuman dia nggak mau dipublik, dia nggak mau dikasih tahu kayak mananya. Nah sampailah singkat cerita aku bisa tahu dapat nomor teleponnya mama. Nah pas dapat nomor teleponnya itu nggak langsung kayak nelfon ya, nggak, cuman karena dengar cerita katanya dia menghindar nih dari kami, dan yang ngasih tahu dia di mana ini nggak mau kalau sampai mama tahu aku taunya dari dia. Nah terus kenapa sekarang dikasih tahu ya, karena kan udah baik-baik aja nih, jadi aku kasih tahu. Nah seiring berjalannya waktu, ntar ya, tomat guys. Nah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku nekat ngubungi mama. Cuman pada saat itu dia ada di rumah sakit di suatu kota. Aku belum bisa kasih tahu di mananya ya guys, karena masalah pribadi dan masalah keluarga. Nah pas aku udah bisa teleponan, udah ngangkat, waktu itu sih aku masih ada rekaman suaranya ya, kami teleponannya gimana, masih ada saksinya juga sampai nangis-nangis. Dan lucunya kami teleponan itu kan di kantor ya. Nah pas di kantor itu kebetulan tanggal itu kami mau belanja bulanan kantor. Nah jadi aku teleponannya itu di salah satu swalayan yang ada di tempat aku ini. Nah sambil teleponan nih, sambil nangis-nangis di lorong-lorong
bayangkanlah mungkin posisinya kayak di Indomaret gitu ya, atau di Alfamart gitu, cuman bukan Indomaret atau Alfamart. Nah di lorong-lorongnya, nah teman kerja aku ini, dan dia juga udah tahu masalahnya gimana, terkejut karena tiba-tiba aku tuh nangis. Ya ampun, cengeng banget sih. Nah aku nangis karena ya jujur pastilah ada rasa rindu ya kan, pasti ada rasa kangen, apalagi ngedengar suaranya pertama kali setelah kurang lebih 5 tahun ya. Dan juga aku nggak pernah tinggal bareng sama mereka ya, kayak rasanya tuh kayak ya ampun akhirnya aku bisa dengar suaranya, ya ampun akhirnya nggak sia-sia gitu kan. Nah sambil nangis, mungkin CCTV di sekolah ini tuh ngeliat kali ya atau gimana, aku juga nggak tahu, sampai temen aku. Dan lucunya pas di lorong itu nggak ada orang, padahal kami lama loh teleponan. Aku nggak tahu, mungkin dia ada yang ngeliat terus aku nangis, jadi kayak ya berpengertian lah kali ya, mungkin seperti itu. Nah sambil dimakan dong bu. hmm. Udah gitu, nah tadi dia lagi di rumah sakit. Aku terkejut, hah di rumah sakit kok dia bisa ngangkat telepon. Ternyata yang sakit itu katanya anaknya. Jeng 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 jeng, langsung gitu dong kan, anaknya. Aku waktu itu masih mikir kalau itu adalah adik aku, ternyata bukan. Jadi setelah 5 tahun berjalannya itu, mamaku udah punya keluarga baru. Nah kalau temen-temen nanya lagi nih gimana perasaannya Hen, udah sekian tahun terus ternyata dapat kabar yang nggak mengenakan. Jujur sebagai anak, terutama aku anak pertama, ada rasa kecewa, pastinya ada rasa kecewa. Tapi puji Tuhan aku punya orang di sekitar aku yang selalu nasehatin aku, terutama akan kejadian-kejadian yang mungkin gak akan aku terima gitu. Kakak rohani aku bilang, seandainya dek, kalau nanti mama itu udah punya keluarga baru atau gimana segala macam, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu, kamu harus terima karena itu pilihan hidup mereka. Dan pas aku tahu pertama kali ternyata dia sudah punya keluarga baru dan dia udah punya anak, berarti adik aku juga. Ya udah, aku kalau pertama denger itulah yang bikin aku kayak kecewa gitu. Cuman aku berpikir lagi, ada hak apa aku untuk kecewa, ya kan? Makan dulu. Tidak ada sesi tangis menangis ya guys, kita harus kuat. Makanya makan biar kuat. Aku nggak suka makan mie yang pakai kuah, jadi dia kayak mie goreng tapi bukan mie goreng, mie kuah. Cuman nggak ada nasinya, nggak ada kuahnya. Kalau nggak ada cabenya, karena biasa makan cabai kayak nggak apa gimana gitu ya rasanya, kayak apa gimana maksudnya, kayak hambar. Padahal udah ada sausnya sih. Nah ntar ya kita lanjut ceritanya. Tunggu ya teman-teman, ada intermezzo. Udah lanjut. Setelah aku dengar itu ada rasa kecewa, dan pastinya aku diem dan aku sembunyikan itu dari semua keluarga aku, termasuk adik-adik aku. Aku sembunyikan semuanya, bahkan kalau aku udah dapat kabarnya dia, mama aku. Nah sampai aku mikir lagi, kenapa aku harus sembunyiin? Ya yang lain juga harus terima kenyataan gitu. Maaf
ya guys, ada intermezzo. Santai kali. Lanjut. Jadi aku berusaha nenangin diri, berusaha terima semuanya, karena setelah aku pikir-pikir gini, orang tua aku memiliki kehidupannya masing-masing, dan kami juga memiliki kehidupannya masing-masing. Kalaupun pilihannya menjadi seperti itu, ya itu urusan dia sama Tuhan. Bukan berarti aku nggak peduli, bukan. Karena orang tua itu dia udah dewasa, dia udah besar. Saat seseorang udah berani untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, berarti dia seharusnya sudah memiliki komitmen. Nah, saat dia lepas dari komitmen itu, saat dia berani keluar dari komitmen itu, ya dia harus tanggung segala resikonya itu. Dan kita sebagai keluarga ataupun anak, kita hanya bisa sebatas memberi saran, atau mungkin bukan menasehati, bisa jadi sih menasehati, karena kan kita juga punya hak lah ya, tapi kita nggak punya hak untuk memaksa. Dan salah satu yang aku sadari dari diri aku ada perubahan sedikit, karena aku tipe orang yang maksa kalau kehendak aku tuh harus jadi gitu sama orang yang aku pengenin gitu kan. Nah, saat kejadian ini aku tuh belajar, jadi ingat sama kata-kata dari kakak rohani aku bilang, kita itu hanya bisa berencana. Nah, antara itu bisa berjalan, berhasil atau enggaknya, yaitu tergantung sama keputusan Tuhan kita, keputusan sang sutradara gitu. Kita sebagai pemain ya kita hanya menjalani aja, kita merencanakan sesuatu. Nah, dia meng-ACC jadi, dia tidak meng-ACC gagal, ya kan? Nah, jadi aku berusaha belajar menerima itu semua, walaupun jujur nggak munafik masih ada rasa kesal pastinya. Karena gini, aku belum pernah ngerasain gimana rasanya kasih sayang dari mereka berdua. Makan dulu, udah merah aja di mata. Dan aku nggak pernah punya pikiran bahwa keluarga aku akan mengalami hal seperti ini. Selama ini aku hanya mendengar dari teman-teman aku yang dia begini, dia begitu, segala macam. Dan aku sok menasehati, dan sekarang itu terjadi sama aku bisa ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Ternyata nggak segampang waktu aku ngomong kuat, nggak segampang itu. Nah, berjalannya waktu, ya misalnya kami teleponan kayak biasa, cuman jumpa belum pernah, karena ya belum waktunya kali ya, dan aku juga masih ada sesuatu yang aku pertimbangkan. Dan mungkin kalau sesama orang Batak pasti ngerti apa yang sekarang ini aku pertimbangkan, apa yang sekarang ini sedang aku pergumulkan. Karena nggak semudah itu, guys. Nah, terus gimana bapaknya Hen? Gimana keluarga yang lain? Jangan ditanya guys, pasti mereka akan merasakan sakit, itu pasti. Cuman aku selalu bilang gini sama bapak ataupun mama aku, dan terutama sama adik-adik aku. Dek, kalian gak punya hak untuk menyalahkan antara bapak dan mama, ya, karena mereka berdua sama-sama salah. Itu, aku gak membenarkan mereka, aku gak menyalahkan mereka, aku gak menyalahkan bapak atau menyalahkan mama yang bapak bapak ya beginilah segala macam. Karena intinya sesuatu itu bisa terjadi karena udah gak seimbang gitu. Bukan berarti setelah misalnya teman-teman di luar sana yang udah menikah, terus udah merasa goyang, udah merasa nggak seimbang, terus kalian malah mencontoh kehidupan keluargaku, itu salah. Sebisa mungkin kalian harus memperbaikinya, sebisa mungkin kalian harus sehidup semati. Karena ingat, prinsipnya adalah tidak ada kata cerai, kecuali cerai mati, atau ditinggal mati. Nah, prinsip hidup aku adalah satu untuk selamanya, walaupun aku belum menikah ya guys. Nah,
apa yang dialami oleh keluarga aku itu adalah pelajaran hidup nyata untuk aku sendiri. Jadi di sini aku belajar ternyata enggak, ya mereka itu berarti udah hidup selama 2015 itu aku berapa ya? Mungkin mereka udah hidup selama 19-20 tahun, ya kan? Tapi akhirnya mereka juga pisah. Ya, aku nggak akan menyalahkan, kok Tuhan kayak gini sih? Kok Tuhan kayak gitu sih? Enggak. Aku juga nggak menyalahkan keadaan, karena aku belajar untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu pilihan hidup mereka, berarti mereka siap menanggung resiko apapun yang akan mereka terima suatu saat nanti. Nah, tugasku adalah menasehati adik-adik aku supaya mereka dapat menerima apa yang terjadi di kehidupan mereka, dan mereka enggak shock atau enggak menyalahkan salah satu di antara mereka gitu. Dan enggak segampang itu, karena mereka kan udah lama ya tinggal sama bapak dengan mama, sementara aku nggak pernah. Mungkin kalau aku gampang lah ya untuk tidak menyalahkan karena aku nggak melihat selama ini, tapi mereka ngelihat. Jadi aku punya tugas yang gimana pun caranya supaya mereka itu nggak menyalahkan, dan itu nggak gampang, nggak mudah guys. Sebenarnya mudah aja sih karena ada campur tangan Tuhan di situ. Kembali lagi, aku nggak boleh memaksakan kehendak aku, jadi aku hanya bisa sebatas menasehati, berusaha. Nah kalau mereka tetap nggak terima, ya udah balik lagi ke pribadi masing-masing. Oke, bentar aku makan dulu ya. Aku juga mau bilang buat teman-teman yang buat orang tua di luar sana, apapun masalahmu, seberat apapun yang kamu jalani saat ini, tolong jangan sampai kalian pisah. Karena jujur, peran seorang ayah dan ibu itu sangat penting untuk anak-anaknya. Peran ayah sangat penting untuk anak perempuannya, peran ibu sangat penting untuk anak laki-lakinya. Kenapa aku bilang gitu? Aku udah ngerasain secara langsung. Aku nggak ngerti seperti apa peran seorang ayah, dan aku nggak ngerti seperti apa peran seorang ibu. Aku hanya pernah selama ini mendapatkan peran dari seorang nenek dan peran dari seorang paman ataupun Pak Wo ataupun bapak tua kalau orang Batak bilang. Selebihnya aku nggak pernah merasakan peran-peran apapun itu. Jadi yang aku rasakan adalah aku jadi pribadi yang hidup dengan keputusan aku sendiri, hidup dengan berpikir bahwa aku mampu, aku sendiri aku mampu. Dan aku jadi tipe orang yang egois. Jadi ya kalian pasti tahu lah seperti apa efek dari tidak adanya peran seorang ibu dan ayah di diri seorang anak, apalagi anak perempuan. Dan jangan sampai kalian menyesal suatu saat melihat anak perempuan kalian atau anak laki-laki kalian tumbuh dengan, ya mungkin puji Tuhan dia tetap lurus. Kalau dia lari-lari gimana? Dan aku bersyukur banget, walaupun aku nggak mendapatkan peran dari seorang ayah dan ibu kandungku sendiri, tapi aku mendapatkan peran dari kakak rohani aku, dari orang-orang yang menganggap aku sebagai anaknya. Jadi aku juga jalan hidupnya nggak belok-belok, nggak memakai narkoba, nggak pergaulan bebas, nggak segala macam yang aneh-aneh gitu. Aku bersyukur karena Tuhan kirimkan aku orang-orang yang peduli sama aku walaupun aku bukan keluarga kandung mereka. Nah, semoga pengalaman hidupku ini bisa menjadi pelajaran buat kamu orang tua di luar sana. Jangan sampai
karena keegoisan kalian, karena kelabilan kalian, karena ketidakdewasaan kalian, dan hanya karena kalian merasa udah gak mampu lagi, hanya karena kalian merasa aku udah capek, aku sebagai orang tua udah capek, dan aku pengen hidup yang baru. Karena pada saat aku protes, masih marah-marahnya itu, aku denger kalimat seperti ini, mungkin ini jalan Tuhan, Hen, mama jadi seperti ini. Kalau aku bilang itu bukan jalan Tuhan, hingga kamu seperti itu. Tapi itu karena kitanya gak bisa ngedengar dan gak bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita gitu loh. Karena Tuhan pasti gak akan pernah mau ada perceraian, terus apalagi hal seperti itu gitu. Nah, sebentar teman-teman, aku mau mengisi bensin dulu. Intinya, kalau kamu belum siap menjadi orang tua, jangan coba-coba merasakan pernikahan. Jangan coba-coba untuk melakukan hal yang melanggar ataupun sesuatu yang akhirnya menghasilkan buah. Dan pada akhirnya kamu buang buah itu, terjadilah tumbuhlah anak-anak yang lari dari jalannya, atau bertambah lagi anak-anak yang broken home. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pikiran mau menikah, sebelum pernikahan itu terjadi, ada baiknya kamu berdoa dulu sebaik-baiknya, minta petunjuk dari Tuhan. Apakah ini udah saatnya aku untuk menikah? Dan kalau kalian sudah menikah atau baru menikah, belum siap untuk mempunyai anak, ya kalau aku bilang pikir-pikir dulu, minta petunjuk lagi dari Tuhan. Apakah udah saatnya? Apakah kamu bisa bertanggung jawab untuk anakmu nanti? Dan buat kamu yang udah memiliki anak di luar sana, tolong jangan pernah berpikiran untuk pisah atau meninggalkan anak-anakmu tanpa kabar yang jelas. Karena ingat, jika mereka nanti berhasil tapi tidak adanya bimbingan darimu, akan ada rasa benci di hatinya, dan jangan sampai dia membalas dendam atau merasa gak ada orang tua yang baik di dunia ini. Karena dulu aku pernah berpikiran seperti itu gitu. Karena dulu aku pernah berpikiran, lah aku percuma dong dilahirin dari mereka, sementara yang membesarkan aku bukan mereka. Sampai dulu aku pernah ngomong kayak gini, kau gak punya hak marah sama aku, karena aku bahkan gak pernah kau besarkan, bahkan sebiji beras pun darimu gak pernah ku makan. Jadi ini hidup aku, pilihan hidup aku. Aku pernah marah semarah itu sama orang tua aku, karena ya secara logika, karena emang mungkin ya gak ada gitu loh. Tapi balik lagi, kita punya prinsip, gak ada orang tua, kita juga gak ada. Seperti apapun orang tua kamu, sejahat apapun orang tua kamu, dia tetap orang tua kamu. Dan kamu orang tua, seperti apapun anakmu, dia tetap anakmu, darah dagingmu sendiri. Jangan terlalu berpatokan dengan kalimat buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Beda, ada kakak rohani aku yang bilang gini, kalau seandainya pohon ini dia ada di tepi sungai atau di tepi jurang, kalau dia jatuh otomatis dia jauh, dia mengalir ke sungai sejauh mana sungai itu mengalir, dan dia jatuh ke jurang sampai ke bawah banget gitu. Dan itu juga berarti kita secara logika jatuhnya jauh dong. Nah berarti kita sebagai anak juga bisa melebihi keberhasilan orang tua kita. Dan orang tua kita mungkin yang broken home, kita pasti bisa gak broken home. Kita harus jangan jadikan kalimat itu menjadi pedoman hidupmu, atau buat kamu di luar sana untuk menjudge orang. Jangan menjadikan itu sebagai kalimatmu atau untuk menjatuhkan orang. Karena ingat,
Apa yang kamu katakan saat ini akan kamu tuai suatu saat nanti. Nah, maaf kalau ceritanya belepotan, lari-lari. Intinya sih aku mau bilang peran orang tua itu penting untuk anak-anaknya. Dan kalau kamu udah jadi orang tua, sebesar apapun masalahmu pasti ada jalannya. Seperti apapun suamimu, seperti apapun istrimu, kamu udah menerimanya dan kamu udah membuat janji, bahkan sumpah di hadapan Tuhan untuk bersama-sama sehidup semati. Dan kalau kamu udah punya anak, kamu punya tanggung jawab. Dan mungkin kalau suatu masalah terjadi di kehidupanmu atau di keluargamu, jadikanlah anak sebagai alasanmu untuk bertahan. Oke? Semoga tidak ada lagi anak-anak broken home di luar sana. Kalaupun ada, aku percaya mereka bisa menjadi anak pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena mungkin di dunia ini kita nggak bisa mendapatkan orang tua yang kita inginkan, tapi percayalah kita punya orang tua yang selalu ada untuk kita, yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, yang bahkan kita mungkin sama orang tua kandung kita bisa malah memiliki sebuah rahasia, tapi sama dia kita nggak punya rahasia karena dia tahu apapun yang ada di hati kita. Siapa dia? Yang menciptakan kita. Oke guys, semoga bermanfaat dan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, aku akan jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, kok Hen, kehidupan pribadi diumbar-umbar sih, kok sampai masalah pribadi diumbar-umbar sih. Aku nggak bermaksud mengumbar atau aku nggak bermaksud untuk meminta belas kasih kalian untuk mengasihani aku, karena aku nggak perlu dikasihani. Karena aku punya Tuhan yang selalu kasihan dan selalu mengasihi aku, dan aku punya orang-orang di sekitar aku yang selalu juga menguatkan aku. Kenapa aku berani mengeluarkan ini semua? Agar teman-teman di luar sana bisa belajar bahwa nggak hanya kehidupan kita yang menderita banget, masih ada di luar sana yang jauh lebih menderita dari kita. Karena kalau kita punya prinsip bahwa aku ini hidupnya sangat sedih, aku ini hidupnya hancur, aku ini hidupnya begini, aku gini, ya sampai gimana pun, sampai kayak manapun kita nggak bakalan bisa berdiri, kita nggak bakalan bisa kuat, bahkan mungkin akan ngelakuin hal-hal yang nggak Tuhan sukai gitu. Milikilah prinsip, seperti apapun kehidupan kamu saat ini, sehancur apapun kamu, seberantakan apapun kamu pasti bisa berdiri. Dan semenderita apapun kehidupanmu, di luar sana masih banyak yang lebih menderita lagi. Bahkan untuk makan pun mereka ngorek-ngorek tong sampah. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Video aku ini sampai nggak habis guys, sampai kering, tapi habis ini nanti aku habisin. Ingusnya. Nah. Ini akan aku makan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video aku, di share juga, di komen juga. Dan apa yang pengen kalian tahu lagi nanti akan aku jawab. Dibantu subscribe-nya ya guys, dibantu tontonnya supaya bisa juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Dan bisa juga ngebantu aku menyekolahkan adik-adik aku. Terima kasih. God bless you. Oh iya, jangan lupa pakai masker, sarung tangan kemanapun kamu pergi, mandi jika setelah keluar, sampai di rumah mandi bersih. Oke guys, dadah. Sarangnya. Maaf ya, videonya sederhana banget. Maklum masih pemula.